Oleh sebab itu dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan, maka kita harus berusaha ya saudara melayani, mengalami pelayanan pendamaian ini, supaya nama kita tetap tertulis dalam buku kehidupan kekal. Nah, ini kita lihat bagaimana proses Tuhan mendoakan kita di sorga, tetapi kita di bumi pun harus mengusahakan supaya nama kita tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Apa proses? Ya, proses supaya nama tertulis dalam kitab kehidupan, kita lihat di dalam Wahyu pasal 3, saudara. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 4-5. Wahyu pasal 3 ayat 4-5. Ini tentang jemaat di Sardis. Dikatakan begini, ayat 4, Wahyu 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ya, ayat 5 berkata, Yesus sendiri sebagai imam besar. Ini proses Wahyu 3 ini adalah proses pelayanan imam besar, saudara. Ketika 7 kaki dian, ya, 7 pelita itu diperiksa oleh pribadi anak manusia yang dilihat oleh Yohanes. Di tengah-tengah 7 kaki dian itu ada pribadi yang seperti anak manusia. Itulah menunjuk kepada pribadi Yesus yang memeriksa setiap cahaya yang ada di dalam 7 pelita. Salah satunya kita lihat imam besar itu sedang memeriksa pelayanan yang ada di Sardis. Ya. Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Dikatakan ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Pengkhotbah 9 ayat 8, ya, ditambahkan Pengkhotbah 9 ayat 8 berkata, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Jadi ini ada hubungannya, saudara, untuk supaya kita tidak dihapus namanya dari dalam buku kehidupan, dari kitab kehidupan, adalah senantiasa mempertahankan pakaian kita selalu putih. Ya. Ayat 4 dikatakan tidak mencemarkan pakaian. Pakaian ini berbicara soal pelayanan. Seringkali ya saudara, di dalam jemaat kita, sidang jemaat kita selalu diingatkan, pakaian itu berbicara soal pelayanan. Kita sudah dikasih pakaian seperti Yusuf yang dikasih pakaian warna-warni oleh Yakub. Pelayanan daripada Yusuf, ya, Yusuf itulah hanya seorang yang dikasih pakaian jubah warna-warni oleh Yakub. Yang lainnya tidak dikasih, karena Yusuf dikasihi oleh Yakub. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Kalau kita diberikan pelayanan, itu adalah karena korban Yesus di atas kayu salib. Yesus sudah mati di atas kayu salib Golgota. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia naik ke sorga membawa tawanan-tawanan. Ya, kemudian sesampainya di sorga dilepaskan tawanan itu. Ya, kemudian dia memberikan jabatan-jabatan pelayanan. Di dalam Efesus kita bisa lihat ada 5 jawatan yang diberikan kepada gereja Tuhan setelah Yesus naik ke sorga. Nah, pelayanan inilah yang disebut dengan pakaian kita, saudara. Jadi selama kita ada di dalam dunia ini, kita wajib melayani Tuhan. Kita bersyukur kalau di dalam penggembalaan kita boleh mendapatkan jabatan-jabatan pelayanan ini, saudara. Nanti kita akan mulai doa 10 hari, ya saudara.
doa 10 hari, kesempatan walaupun kita ibadah online, tetapi biarlah jabatan pelayanan ini kita tetap pakai untuk melayani Tuhan. Seluruh sidang jemaat bergerak melayani Tuhan. Dalam keadaan apapun, jangan saudara, walaupun kita dibatasi dalam kondisi dan dibatasi dalam keadaan, tetapi biarlah terus pelayanan ini jangan pernah kita lepaskan. Inilah pakaian putih. Ya, pakaian putih kita usahakan jangan sampai tercemar. Dikatakan Wahyu 3 ayat 4. Jangan sampai tercemar. Bagaimana cara mempertahankan pakaian kita tetap putih, tidak tercemar? Firman Allah katakan di dalam Efesus, Yesus itu sebagai kepala daripada jemaat. Dia memandikan sidang jemaat seperti suami mengasihi istri, memandikan jemaat dengan air firman, supaya jemaat kedapatan cemerlang, tidak kotor, ya, tidak ada kerut, tidak ada noda, tidak ada cemar. Itulah pekerjaan daripada firman. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, sekali lagi pakaian ini berbicara soal jabatan pelayanan. Jabatan pelayanan kita harus didasari oleh kebenaran firman Allah. Selalu tolok ukurnya itu adalah firman Allah. Karena firman Allah lah yang memandikan kita supaya kita bersih. Seperti Yesus sebagai suami, sebagai kepala, memandikan jemaat, memandikan istri dengan air firman, supaya jemaat kedapatan cemerlang, tanpa ada cacat celah, tanpa ada kecemaran, tanpa noda, tanpa kerut. Itulah pribadi firman yang menyucikan. Jadi pelayanan kita, saudara, harus selaras dengan kebenaran firman. Sekarang ini banyak pelayanan yang tidak lagi diuji oleh kebenaran firman, tetapi oleh kebenaran diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita koreksi. Setiap pelayanan kita, ya, apapun bentuk pelayanan kita, ya, baik sebagai pemain musik, baik sebagai pendoa, WL, singer, dan sebagainya, ya, saya sebagai gembala pun harus diukur oleh kebenaran firman Allah. Ya, kita lihat, saudara, Keluaran 28 ayat yang ketiga. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Jadi ini di dalam Keluaran 28-29 ini, saudara, kalau saudara baca semua, ini berbicara soal pakaian imam, khususnya pakaian yang dipakai oleh Harun dan anak-anaknya dari suku Lewi. Dikatakan bahwa pakaian Harun itu untuk menguduskan dia. Jadi pelayanan yang kita kerjakan itu, saudara, itu membawa kepada kekudusan. Kita diikat, Yesus katakan kita diikat menjadi satu di dalam pelayanan, bertumbuh di dalam segala hal, ya, ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi pelayanan ini, jabatan pelayanan ini, saudara, yang kita kerjakan menurut standar daripada firman Allah, fungsinya untuk menguduskan kita, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku, bagi Allah. Nah, ini yang disebut dengan jabatan pelayanan. Dan kita lihat di dalam ayat yang ketiga, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian. Jadi jangan khawatir kalau saudara mendapatkan jabatan pelayanan, ya, dari Tuhan, maka Tuhan akan lengkapi kita dengan roh keahlian, dengan roh kemampuan, saudara. Ya, saudara sebagai pendoa, makin lama nanti roh doa itu akan Tuhan semakin limpahkan. Saudara sebagai pelayan musik, nanti keahlian, roh keahlian sebagai pelayan musik itu akan semakin ditambah-tambahkan. Asal kita setia dalam jabatan pelayanan itu. Dan saya percaya Tuhan mampu melakukan itu bagi kita, saudara. Asal kita setia. Ya, di mana kita memiliki pakaian putih dan minyak urapan itu, saudara, ya. Imamat 21 ayat 12. Bagaimana kita melakukan pelayanan, ya. Menyalurkan pelayanan kita itu tidak boleh sembarang tempat.
harus di tempat yang suci, di tempat yang kudus. Imamat 21 ayat 12, janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Nah ini saudara, ini kata firman Allah di dalam Imamat 21 ayat 12. Kita melayani Tuhan itu jelas di ruang suci, di tempat kudus. Kalau kita lihat di dalam tabernakel, tempat kudus, daerah pengudusan itu adalah yang ada kemah tudungnya, ya, bukan di halaman. Jadi pelayan-pelayan itu, jabatan pelayanan itu ada di dalam roh keahlian, di dalam tudung, 4 tudung, ya, 4 tudung di tempat suci, di ruang suci. Nah, ini menunjuk kepada penggembalaan, saudara, bukan di luar, ya, bukan di luar, bukan di halaman. Kehidupan yang liar tidak tergembala, tetapi harus masuk ke dalam ruang suci. Dalam ruang suci itulah tempat penggembalaan, kandang penggembalaan. Di kandang penggembalaan inilah kita sedang mendapatkan didikan Tuhan untuk mendapatkan roh keahlian dalam melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukan karena keahlian kita, saudara. Bukan karena, oh saya pintar berkhotbah, oh karena saudara pintar main musik. Bukan. Roh keahlian itu nanti akan Tuhan tambahkan. Tuhan semakin tambahkan, Tuhan semakin sempurnakan. Tetapi yang jelas kita harus melayani di dalam kesucian. Sekali lagi standarnya adalah kebenaran firman. Ya, bukan orang yang ahli. Waktu kami, saudara, kami berbicara suami istri, ketika Tuhan kasih beban untuk siap dalam penggembalaan, ya, kami berkata sama istri, kami rundingan, siapa ini yang akan melayani musik? Kita ini kan dulu belum bisa, saudara, semuanya belum bisa. Ya, saya ingat sekali dulu juga, mungkin Adi juga masih mainnya pakai itu ya, kajun, karena belum punya drum. Saya ingat Steve dulu, saudara, Steve masih pakai gitar kecil, ukulele. Ya, pijitnya pun masih salah-salah. Saya bilang, suruh duduk di sebelah saya. Makin duduk di sebelah saya, semakin gugup dia. Makin salah-salah. Tetapi kemudian saya bertekad bahwa yang melayani itu bukan yang ahli, tetapi yang hatinya mau disucikan. Kita lihat, saudara, anak-anak muda ini, saudara, dari yang tidak mampu. Dulu kalau kita lihat Agus, waduh, main keyboard juga belum mampu, saudara. Adi main drum juga masih salah-salah kan dulu. Theo, Daniel, Steve. Ini anak-anak musik ini, saudara, ketika kita mulai di dalam ibadah, aduh banyak yang harus dibenahi. Tetapi saya bersyukur mereka setia dalam perkara kecil. Dan sekarang saya lihat keahlian dari Tuhan ditambah-tambahkan kepada mereka. Kemajuannya luar biasa. Sekarang kalau lihat Agus sudah jadi master dia, saudara. Sudah bisa ngajarin yang lain, sudah bisa ngajarin anak-anak yang lain. Sekarang kan siapa itu yang lagi diajar? Siapa? Abed gimana Abed? Nah, jangan putus asa Albert, terus ya. Nanti satu saat Albert pun bisa lewati Agus, karena keahlian itu ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Asal kita mau melayani di dalam kesucian, di dalam kebenaran. Bukan yang ahli, tapi yang mau disucikan, yang mau dibenarkan. Nanti keahlian itu Tuhan tambahkan, Tuhan mampu. Tuhan mampukan, asal kita tetap setia, saudara. Menjaga pakaian putih kita tetap tidak tercemar. Dan saya percaya nama kita ada tertulis dalam kitab kehidupan. Terus kita berjuang, yaitu di dalam pelayanan. Ya, dalam pelayanan di ruang suci, ya. Jangan sampai memalingkan telinga. Amsal 28 ayat 9. Ya, Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, tidak mendengarkan firman, juga doanya adalah kekejian. Ya. Kalau kita memalingkan dari hukum, memalingkan muka, saudara, dari mendengar akan firman, senantiasa mau digembalakan, mau merendahkan diri. Ini kalau di dalam penggembalaan ini mau merendahkan diri, saudara. Mau merendahkan diri. Mau kita bersama-sama mulai dari gembala,
kemudian saudara sebagai domba-domba mau merendahkan diri, tetap mendengarkan hukum, tetap mendengarkan standar kebenaran dari firman Allah. Jangan sampai kita memalingkan. Kalau sudah tidak terdeteksi kemana, aduh sungguh sangat-sangat hati sebagai gembala itu sangat sedih, saudara. Ada yang memalingkan telinga. Oh, dalam kondisi seperti ini lebih baik dengar yang lain. Lebih baik dengar pengajaran yang lain. Hati-hati, saudara, bukan masalah pengajarannya salah atau tidak, tetapi kita perlu berjuang di dalam pelayanan. Bukan cuma mendengar, tetapi kita harus berkontribusi di dalam pelayanan. Pakaian putih kita jangan sampai tercemar. Kalau saudara kemudian memalingkan telinga kepada yang lain, emang tempat yang lain akan kasih saudara pelayanan? Gembala yang lain akan kasih saudara pelayanan? Belum tentu. Tetapi kalau kita setia dalam perkara kecil, gembala di bumi, Tuhan kasih otoritas untuk membagikan pelayanan jubah putih ini, untuk kita tetap kerjakan, ya, supaya hidup kita menjaga pakaian putih kita tidak tercemar, ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 3. Yohanes 10 ayat 3 ini ada hubungannya, ya, dengan penggembalaan. Jadi sekali lagi pakaian putih ini ada hubungannya dengan penggembalaan. Yohanes 10 ayat 3, suara gembala memanggil kita menurut nama kita. Ini modal supaya namanya tertulis, saudara. Kalau namanya tidak ada, tidak dipanggil oleh gembala, bagaimana mungkin namanya tetap tertulis dalam kitab kehidupan? Yohanes 10 ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Di dalam penggembalaanlah nama saudara dipanggil menurut nama-nama saudara. Ya, saudara. Jadi bersyukur, saudara, kalau ada di dalam penggembalaan itu ada nama-nama yang disampaikan. Saya sebagai gembala di bumi, saya memiliki tugas dan tanggung jawab membawa nama-nama saudara ke sorga, ke hadapan imam besar. Setiap hari nama-nama itu dinaikkan, ya. Nama-nama itu diserahkan di sorga. Imam besar mendoakan nama-nama itu, sehingga nama-nama itu tetap ada di dalam buku kehidupan. Jadi sekali lagi, saudara, kita harus mengalami pelayanan pendamaian dengan tetap menjaga pakaian putih kita tidak tercemar. Artinya berkontribusi di dalam pelayanan, ya, baik itu doa, pemain musik, singer, song leader, ya, saudara-saudara yang nanti dipercayakan untuk menyampaikan firman Allah. Mari kita lakukan itu dengan standar kebenaran, yaitu tetap ada di ruang sucinya Tuhan. Urapan Allah tetap sebagai tanda kita telah dikhususkan, sebagai tanda kita telah disucikan.